menyampaikan hasil materi yang telah kita diskusikan. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Ningsih sebagai moderator. Saya Putri Jaludini sebagai penanya. Dan saya Maya Tiara sebagai penjawab. Baik, sebelum kita mulai presentasinya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing, Bapak Agus, karena telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kita pada hari ini. Baik, materi yang telah kita cari yaitu dengan judul Membangun Jembatan Genealogi dan Trajelotori Studi Keislaman di Era Globalisasi. Era globalisasi membangun dampak signifikasi terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam studi keislaman. Dalam konteks ini, penting untuk membangun jembatan genealogi yang menghubungkan tradisi, pemikiran, dan praktik Islam dalam berbagai belahan dunia. Jembatan ini berfungsi sebagai sarana untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan budaya dan berkembang di sosial di era global. Lalu kita masuk ke dalam konsep jembatan genealogi. Yang pertama itu ada definisi jembatan genealogi. Jembatan genealogi ini merujuk pada proses penghubungan berbagai titik sejarah, pemikiran, pandangan dalam tradisi keislaman. Ini mencakup pemandangan tentang bagaimana pemikiran Islam berkembang dan beradaptasi di berbagai konteks budaya dan sosial. Lanjut, pentingnya jembatan genealogi memperkuat pemahaman kontraktual, memahami latar belakang, sejarah dan budaya dari berbagai tradisi keislaman, membatasi perbedaan, menghubungi berbagai aliran dan pemikiran dalam Islam, baik yang klasik maupun yang kontemporer, menginspirasi ideologi antar budaya, mendorong dialog yang konstruktif di antara umat Islam dan non-Muslim. Lanjut lagi, kita akan membahas tentang definisi trajektori. Trajektori itu merujuk pada arah atau perjalanan perkembangan studi keislaman dalam konteks global. Ini mencakup analisis terhadap bagaimana studi keislaman dilakukan, setiap melakukannya, dan konteks sosial budaya di masa studi ini berkembangnya. Lalu, di definisi trajektori itu juga ada evolusi studi keislaman. Pada abad ke-20, studi keislaman lebih fokus pada teks-teks klasik dan pemikiran para ulama. Globalisasi dan interkoneksi budaya, munculnya kajian interdisipliner menghubungkan sosiologi, antropologi, dan studi budaya. Tentang kontemporer, isu-isu seperti radikalisasi, pluralisme, dan hak asasi manusia membentuk arah baru dalam studi keislaman. Lanjut, tentang tantangan dan peluang. Tantangan itu toxic stigma dan stereotip. Banyak kesalahpahaman mengenai Islam yang berbeda di masyarakat global karena fragmentasi pemikiran. Berbagai aliran dalam Islam seringkali menciptakan perpecahan yang menghambat dialog. Modernitas versi tradisi. Ketegangan antara memilih tradisi dan memenuhi keutamaan modernitas. Lanjut lagi ke peluang. Akses informasi yang luas. Era digital menyediakan sumber daya yang tidak terbatas untuk penelitian dan studi. Kerjasama internasional, kesempatan untuk membangun jaringan akademik lintas negara dan budaya, pendekatan multidisipliner, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk kajian Islam yang lebih holistik. Strategi membangun jembatan genealogi. Jadi pendidikan multikultural itu mengintegrasikan perspektif Islam di dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah. Studi komparatif juga membandingkan berbagai pemikiran dan praktik Islam di berbagai budaya. Dialog antaragama, mengadakan forum dan diskusi antar pembukaan agama dan agamis dari berbagai latar belakang. Lanjut lagi untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Membangun jembatan genealogi dan trajektori studi keislaman di era globalisasi adalah suatu keharusan untuk memahami dinamika Islam dalam konteks modern dan berbagai budaya. Kita dapat menciptakan jaringan yang saling menghargai dan membangun kesadaran yang lebih dalam tantangan beragama dalam Islam. Kesadaran yang lebih tentang keragaman dalam Islam serta bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi positif bagi masyarakat global. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh
Baik, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Bujia. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbaknya. Mbak, apa sih pengertian sastra menurut perspektif akademis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama ya. Yang pertama, sastra itu dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk karya seni yang menggunakan bahasa sebagai medium untuk menyampaikan ide, emosi, dan pengalaman manusia. Dalam konteks akademis, sastra itu dipelajari sebagai produk budaya yang reflektif terhadap kondisi sosial, politik, dan historis masyarakat, serta sebagai sarana untuk mengeksplorasi kompleksitas aspek kemanusiaan. Gitu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sangat penting untuk mempelajari genre sastra? Mengapa sangat penting ya? Itu mempelajari genre sastra sangat penting karena setiap genre itu seperti puisi, prosa, dan drama itu memiliki karakteristik dan konvensi yang unik. Genre itu berfungsi sebagai sarana untuk memahami konvensi naratif yang membentuk cara pembaca berinteraksi dengan teks. Dengan memahami genre, kita dapat menginterpretasikan makna secara lebih mendalam dan menyeluruh. Pertanyaan selanjutnya, apa peran simbolisme dalam sastra? Simbolisme dalam sastra itu berperan sebagai perangkat yang memungkinkan penulisan serta bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi positif bagi masyarakat global. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh penanya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Bujia. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbaknya. Mbak, apa sih pengertian sastra menurut perspektif akademis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama ya. Yang pertama, sastra itu dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk karya seni yang menggunakan bahasa sebagai medium untuk menyampaikan ide, emosi, dan pengalaman manusia. Dalam konteks akademis, sastra itu dipelajari sebagai produk budaya yang reflektif terhadap kondisi sosial, politik, dan historis masyarakat, serta sebagai sarana untuk mengeksplorasi kompleksitas aspek kemanusiaan. Gitu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sangat penting untuk mempelajari genre sastra? Mengapa sangat penting ya? Itu mempelajari genre sastra sangat penting karena setiap genre itu seperti puisi, prosa, dan drama itu memiliki karakteristik dan konvensi yang unik. Genre itu berfungsi sebagai sarana untuk memahami konvensi naratif yang membentuk cara pembaca berinteraksi dengan teks. Dengan memahami genre, kita dapat menginterpretasikan makna secara lebih mendalam dan menyeluruh. Pertanyaan selanjutnya, apa peran simbolisme dalam sastra? Simbolisme dalam sastra itu berperan sebagai perangkat yang memungkinkan penulis untuk menyampaikan makna yang kompleks melalui penggunaan objek, karakter, atau peristiwa yang memiliki makna lebih dari sekadar penampilan fisiknya. Dengan demikian, simbolisme itu mengajak pembaca untuk menafsirkan lapisan-lapisan makna yang tersembunyi, memberikan kedalaman dan keindahan pada teks sastra. Terus bagaimana narasi dapat mempengaruhi pemahaman pembaca? Narasi sebagai cara penyampaian cerita sangat mempengaruhi cara pembaca memahami teks. Pilihan perspektif, naratif, apakah itu orang pertama, ketiga, atau bahkan suara yang tidak terlibat dapat menentukan kedalaman emosi dan keintiman yang dirasakan pembaca terhadap karakter. Pemilihan narasi yang tepat juga dapat menciptakan ketegangan dan membimbing pembaca menuju interpretasi tertentu. Jadi, apa hubungan antara sastra dan identitas budaya? Sastra itu berfungsi sebagai cerminan identitas budaya karena karya sastra ini sering kali mencerminkan nilai-nilai tradisi dan pengalaman kolektif suatu komunitas melalui eksplorasi tema dan karakter yang terinspirasi oleh latar budaya tersebut. Sastra tidak hanya membuat rasa kebersamaan, tapi juga memberikan ruang untuk dialog antar budaya.
di dalam konteks salah. Apakah dalam konteks kritik sastra dapat diterapkan? Kritik sastra itu diterapkan dalam berbagai konteks, meliputi analisis formal, histori, budaya, dan psikologis. Dengan pendekatan yang berbeda ini, kritik sastra itu memungkinkan kita untuk mengevaluasi dan memahami karya sastra secara lebih kaya, memberikan wawasan tentang teknik penulisan, serta dampak sosial dan politik dari teks tersebut dalam masyarakat. Jadi apa yang dimaksud dengan intertekstualitas dalam studi sastra? Intelektualitas itu merujuk pada hubungan antara teks satu dengan teks lainnya, di mana satu karya sastra dapat berfungsi sebagai referensi, kritik, atau respon terhadap karya yang lainnya. Konsep ini memperluas pemahaman kita tentang bagaimana literatur saling berinteraksi dalam konteks sejarah, budaya, dan teori sastra, serta bagaimana makna dibentuk dan dibentuk ulang dalam dialog antar teks. Oke. Terus bagaimana tema kemanusiaan dapat dieksplorasi dalam karya sastra? Tema kemanusiaan dalam karya sastra itu dieksplorasi melalui penggambaran konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh karakter yang mencerminkan pertanyaan mendasar tentang eksistensi, moralitas, dan hubungan antar manusia. Dalam banyak hal, sastra berfungsi sebagai cermin yang mempertanyakan nilai-nilai dan kepercayaan yang mendorong perilaku manusia dalam konteks sosial yang lebih luas. Terus menurut Anda, apa peran kritik gender dalam studi sastra? Kritik gender dalam studi sastra itu bertujuan untuk menganalisis representasi gender dalam karya sastra serta bagaimana konstruk sosial mengenai gender mengaruhi praktek penulisan dan pembacaan. Pendekatan ini tuh mengeksplorasi hubungan kekuasaan, stereotip, dan penerapan gender dalam narasi, memberikan suara kepada pengalaman perempuan dan menatang norma-norma patriarki dalam tradisi sastra. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana lingkungan berkontribusi terhadap tema dalam sastra? Lingkungan, baik dalam konteks fisik maupun sosial, berkontribusi secara signifikan terhadap tema dalam sastra. Faktor-faktor ini seperti lingkungan alam, kondisi ekonomi, dan struktur sosial berbentuk latar yang mempengaruhi karakter dan plot. Penggambaran lingkungan dalam karya sastra dapat berfungsi sebagai simbol keadaan yang lebih dalam yang mencerminkan konflik manusia dan tantangan dan menjadi kehidupan. Seperti itu jawaban yang dipertanyakan oleh Mbak Putri. Cukup ya Mbak ya? Oke, cukup. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Oke, terima kasih.